menyampaikan materi apa yang harus saya sampaikan sesuai RPS. Soalnya mata kuliah kita kan banyak yang dipres ya, banyak yang seharusnya dua mata kuliah dijadiin satu. Jadi tugas kami terus terang berat belakangan ini. Ya. Materinya banyak tapi waktunya yang sempit. Gitu. Uh, di sini kita akan membahas tentang kayu, yaitu kalau kemarin yang terakhir kita hanya membahas tentang apa sih itu kayu, apa sih kayu olahan, ya, terus tuh penggunaannya. Nah sekarang kita akan belajar mulai menghitung secara struktur atau secara teknis. Gitu. Memang ya dalam kenyataannya kayu itu udah sulit yang kita ketahui dijadikan sebagai bahan struktur, ya. Sebagai bahan struktur itu udah jarang, mungkin udah nggak ada. Tapi nggak apa-apa, kita akan coba mulai menghitung. Kita akan mulai mencoba memperlakukan kayu sebagai bahan struktur, ya. Oke. Jadi dalam menghitung struktur, ya, ada dua kondisi yang harus kita pahami. Ya. Ada kondisi batang yang mengalami tekan, ada kondisi batang yang mengalami tarik. Ya. Tekan itu berarti dari contoh dari kedua ujungnya, ya, gaya yang terjadi adalah saling menekan atau bertemu pada as batang. Contohnya seperti ini. Ini pada titik A. Oke. Ini adalah titik A. Dan ini adalah titik B. Lalu ini adalah titik C. Oke. Dalam menghitung struktur apapun itu, ya, entah itu struktur baja, struktur kayu, atau beton, ya, kita harus pahami dulu si batang itu apakah mengalami tekanan atau mengalami tarik. Nah, contoh tekan ini adalah batang ini, ya, batang tekan. Jadi gaya yang terjadi pada titik B dan titik A, ya, memiliki kondisi saling mendesak dan ketemu di tengah. Nah, apabila terjadi hal-hal seperti ini, kita sebut batang tersebut sebagai batang tekan. Oke. Lalu ada juga kondisi, ya, ketika dua titik tumpu ini gaya yang terjadinya adalah saling tarik-menarik. Si C menarik ke arah kanan dan si A menarik ke arah kiri. Nah, berarti ini yang terjadi adalah tarik. Maka kita sebut ini sebagai batang tarik. Gitu ya. Nah, contohnya adalah kuda-kuda rumah. Ya, kalau misalkan di rumahnya masih kayu, kita kenal ada yang namanya kuda-kuda rumah. Ya, kuda-kuda rumah. Nah, dalam kuda-kuda rumah ada beberapa batang yang mengalami tekanan dan ada beberapa batang yang memiliki tarik. Ini kuda-kuda kayu, contoh bentuk sederhananya seperti ini. Lalu ada batang, apa saya lupa, seperti ini. Nah, lalu insert. Ya. Ya. Nah, kalau rumahnya kayu mungkin bentuknya kalau Anda naik
ke atap, bentukan rangkanya kurang lebih seperti ini. Ya, nah, kenapa semuanya berbentuk segitiga? Ya, karena menurut perhitungan bentuk segitiga adalah suatu bentuk geometri yang paling stabil. Makanya setiap konstruksi itu apapun bentuknya, entah itu berbentuk kotak atau apa, pasti selalu terdiri dari segitiga. Ya. Kalau kita di naik kuda-kuda rumah, nah ini akan kita sebut yang sini sebagai yang bawah itu biasanya kita sebut dengan batang tarik. Sorry. Oh, yang ini adalah batang tekan. Ini kuda-kuda rumah ya. Ini adalah batang tekan. Batang tekan atau kaki kuda-kuda. Di sini juga batang tekan. Oke, lalu di sini juga ada batang. Kalau yang di bawah, gaya yang bekerja udah tarik. Ini adalah batang tarik. Dan yang terakhir, yang vertikal. Nah, ini adalah batang tarik. Batang tarik. Nah, tahu dari mana ini mengalami tarikan, tahu dari mana ini mengalami tekanan. Sebetulnya ini tuh harusnya saya bawakan di pelajaran mekanika rekayasa ya. Cuman waktu yang saya miliki di mekanika rekayasa itu tidak mencukupi. Jadi kita nggak sampai ke gaya batang. Gitu ya. Jadi batang tarik dan batang tekan, besaran gaya yang terjadinya kita sebut dengan gaya batang. Ya. Nah, jadi dari gaya batang itu kita bisa menentukan berapa sih dimensi profil yang kita inginkan. Entah itu kayu, entah itu baja. Nah, berangkatnya dari gaya batang. Oke, next. Ya, nah ini ada gaya batang tarik, berarti gaya yang terjadi adalah tarikan. Lalu ada batang tekan, berarti gaya yang terjadi adalah gaya tekan. Ya. Nah, di sini saya sajikan sebuah contoh. Ya, kita akan belajar menghitung jembatan kayu. Ya, kita coba apakah bisa apa enggak. Kita akan coba menghitung ya jembatan kayu. Ya, bentukannya seperti ini. Nah, kalau kita buat profilnya kurang lebih seperti ini. Ya, kita hapus dulu. Oke. Si jembatan itu ya secara total panjangnya adalah 4 meter dikali 3. Terdiri dari beberapa batang. Nah, batangnya membentuk rangka. Berarti ini adalah jembatan rangka. Nah, untuk menghitung berapa sih dimensi kayu yang dibutuhkan pada D1, O1, D3, D2, dan lain sebagainya, kita harus tahu dulu berapa sih gaya batang yang terjadi pada setiap batangnya. Dia mengalami tarikan atau mengalami tekanan. Itu, ya. Nah, biasanya sih kalau yang diagonal gini dia mengalami tekan, tapi yang vertikal atau horizontal dia biasanya mengalami tarik. Tapi ini bisa kita hitung. Banyak caranya, ada yang menggunakan Cremona, ada titik buhul, ada Ritter, dan lain sebagainya. Ya, kebetulan di contoh soal ini saya akan menggunakan metode Ritter. Ya, metode Ritter ceritanya. Nanti kita coba apakah bisa apa enggak. Tuh. Pertama, kita harus tahu dulu berapa sih reaksi yang terjadi pada kedua tumpuan.
Ya, berapa sih reaksi di sini berapa? Lalu, di sini reaksinya ada berapa? Di titik A ini, lalu di titik B ini, di titik F, maaf, reaksinya ada berapa? Nah, ini harus kita hitung dulu. Ya, sebelum menghitung gaya batang. Nah, berarti kita akan menghitung dulu. Kita mulai dari sigma vertikal. Kita menggunakan struktur statis. Kita asumsikan sebagai struktur statis tertentu. Kita mulai dari sigma vertikal. Nah, di sini ada gaya-gaya yang bekerja secara vertikal. Ya, kita udah pelajari di mekanika rekayasa. Pertama di sini ada namanya RAV. Nah, RAV arahnya ke atas. Ya, arahnya ke atas. Berarti kita bisa kita sepakati kalau ke atas adalah positif, ke bawah ada negatif. Oke, berarti positif RAV. Lalu setelah RAV di sini ada P1. P1. Nah, P1 arahnya ke atas ke bawah di sini. P1 arahnya ke atas ke bawah. Sini adalah P1 nih. Ke bawah, Pak. Bawah. Kita sepakati kalau ke bawah sebagai minus. Min P1. Lalu ada apa lagi? Setelah Min P1 P2. ada apa? Min P2. P2. Lalu ada apa lagi setelah P2? Plus RAF. Plus R F V. Ya. Nah, ini harus sama dengan 0. Oke, nah berarti sigma V, RAV-nya udah ketahuan belum? Udah ketahuan belum RAV-nya? Belum ya, belum kita hitung ya. P1-nya berapa? Min 200. 200. P2 min 200. Min 200. Plus RAV-nya udah ketahuan? Belum. Belum ya. R F V. Nih, ini harus sama dengan 0. Berarti bisa kita sederhanakan RAV min 400 plus RFV harus sama dengan 0. Oke. Sigma H karena nggak ada gaya horizontal di sini, kita abaikan dulu. Lalu kita akan mulai sigma momen. Sigma momen di A. Nah, sekarang kita harus mencari dulu berapa sih RAV, berapa sih RFV. Ya. Nah, kita mulai dulu dari sigma momen di A. Kita lihat dari titik A ada apa di sini? Ada P1. P1. Lihat P1 arahnya ke bawah. Bawah positif, Pak. Ke bawah. Berarti dia searah apa berlawanan jarum jam? Searah. Searah. Berarti dia positif ya. Jaraknya berapa ke titik A? 4 meter. 4 meter. Ditambah lalu ada P2. P2 berapa? 8 meter. P2 jaraknya berapa? 8 meter. 8 meter. Terakhir ada R minus RFV. RFV min ya. Min dengan jarak 12 sama dengan 0. Nah, berarti di sini P1 berapa? 200 dikali 4. Kita langsung aja biar cepat. 200 dikali 4 berapa? 800. Ditambah P1 800 juga. 1600. Min 12 RFV.
Ini berapa nih? 1600 ya? Salah ya? 1600. 1600. P2 itu Pak atasnya Pak, bukan P1 itu Pak. P1, P2 berarti di sini ya. P2 min 12 RFV. Di sini harus sama dengan 0. Oke, berarti min 12 RFV sorry, 800 ditambah 1600 berapa? 2400. 2400. Min 12 RFV harus sama dengan 0. Sekarang berarti 12 RFV sama dengan 2400. Paham nggak? Ini Ya. si RFV minus si 2400 pindah ruas jadi minus juga. Minus sama minus jadi hilang. Oke. Berarti si RFV sama dengan 12 per 2400 dibagi 12. per 12. Berapa? 600 kilonewton. Benar nggak? Salah. 300. 200, Pak. 200. Oke, 200. Sekarang sigma momen di B. RFV-nya udah ketahuan. 200 kilonewton. Sekarang sigma momen di B. Sigma momen di B. Kita hilangkan dulu. Sigma momen di B. Sigma momen di B. Berarti di sini, bukan B, berarti F ya. Sigma momen di F. Kita mulai dulu dari kanan ke kiri. Berarti di sini ada P2 dulu. P2 jaraknya berapa? Kita lihat P2 ke F. Jaraknya berapa? 4 meter. 4 meter. Lalu kita lihat dia arahnya ke bawah. Searah apa berlawanan jarum jam? Berlawanan. Kita lihat dia arahnya ke bawah. Berarti kalau ditinjau dari titik F, berarti dia ke sini. Ya, berlawanan jarum jam. Negatif. Oke, berarti dia simbolnya adalah negatif. Min P2 kali 4 ditambah P1. P1 simbolnya sama ya, negatif juga ya. Negatif. Ya, Pak. Dia arahnya ke sini ya. Nah, berarti P1 8 negatif 8. Oke, negatif 8 lalu ditambah RAV. Jadi RAV dia arahnya Negatif ke atas. Ya. Searah Kalau ke jarum jam. atas dia searah jarum jam. RAV jaraknya sebesar 12. Oke, ini P2 min 200 dikali 4 plus min 200 juga dikali 8 plus 12 RAV sama dengan 0. Ini sama dengan 0 minus 800 ya. minus 1600. Oke. Sekarang min 800 min sama ya, sama di atas ya. Min Sama di atas. 1600 min plus 12 RAV plus 12 RAV. Kemudian 0 singkat cerita karena identik berarti RAV-nya sama dengan 200. Ya. Sama ya kondisinya ya. 2400 per 12 kilonewton. Nah, berarti di sini ada nilai RAV sebesar 200 kilonewton. Oke, berarti di sini nilainya 200 kilonewton. Nah, ini karena kebetulan simetris.
Kalau nggak simetris, hasilnya pasti berbeda. Nah, tapi ini juga sama, besarannya 200 kN. Oke, ya. Sekarang dalam menghitung gaya batang, metode Ritter ini, ya, kita harus mulai dari 2 buah batang yang belum kita ketahui. Ya. Berarti kita nggak bisa mulai di titik C, B, D, D1, nggak bisa. Kita hanya bisa di titik A sama F dulu. Ya, karena metode Ritter ini harus bertahap. Ya. Kenapa di A sama F? Karena di sini sudah ada RAV 200 kN dan hanya ada 2 batang yang belum kita ketahui, yaitu D1 dan H1. Bisa nggak kita mulai dari C? Kita lihat C. C, di titik C ada 3 batang, yaitu O1, D2, dan D1. Ini ketiga-tiganya belum kita ketahui, maka di titik C ini belum bisa kita pakai. Ya. Oke, kita mulai. Ini kita akan menghitung dengan metode Ritter. Oke, di sini udah ketahuan 200, 200. Nah, yang akan pertama kita hitung adalah berapa sih gaya batang yang terjadi pada D1. Ya, D1. Nah, karena D1 ini miring, sedangkan alat bantu kita hanya RAV. Berarti kita harus mencari tahu berapa sih gaya vertikal yang terjadi pada D1 dan berapa gaya horizontal yang terjadi pada D1. Oke, ini saya hilangkan dulu. Ya. Di sini kita lihat D1. Ini kondisinya ya. Segitiga sama kaki dengan bentang total 4 meter. Berarti kalau kita buat segitiga siku-siku, kalau kita buat segitiga siku-siku, nah ini segitiga siku-siku, maka di sini setengahnya. Tadi lebarnya adalah 4 meter, berarti di sini bentangnya adalah setengahnya. Berarti di sini hanya ada 2 meter. Oke. Kita hapus dulu. Sorry, tadi kehapus ya. Harusnya sudah. Bentar ya. Nah, ini coba kita pindahkan dulu buat contekan. Nah, kita hapus, kita buat tuh segitiga siku-siku. Oke, nah kita lihat di sini ya. Nah, kita asumsikan si bentuk segitiganya adalah begini. Ya. Berarti yang sudah kita ketahui adalah pertama, apanya nih? Tingginya berapa di sini? Tingginya 4 meter. 4 meter. 4 meter. Ya. Tingginya 4 meter. Oke. Lebarnya berapa di sini? 2.
Setengah 2 meter. 2 meter. Oke, alasnya ya, berarti di sini lebarnya adalah 2 meter. Nah, yang belum kita ketahui adalah berapa sih panjang sisi miringnya, ya kan? Berapa sih panjang sisi miringnya? Berarti kita ini dulu, copy dulu. Oke. Berarti panjang sisi miringnya sama dengan sisi miringnya kita sebut sebagai apa ini namanya? D1. D1. Oke, D1. Di sini adalah D1. D1. Nah, berapa sih panjang D1? Berarti kita akan mencari dengan, kalau sudah diketahui, berarti kita bisa menggunakan yang namanya rumus Pythagoras. Oke, berarti kita insert X equation. Bentar ya, Pythagoras, insert new equation. Oke, berarti D1 kuadrat adalah D1 kuadrat sama dengan, ini ada 2 meter, maaf, 2 meter sama dengan 2 sama dengan apa aja di sini? 2 tambah 4 2 kuadrat ditambah 4 kuadrat. tambah 4 kuadrat. 4 kuadrat. Sini 4 kuadrat. Oke, tapi di sini sama dengan berapa? 2 kuadrat ditambah 4 kuadrat. 20. 4 ditambah 16. 4 kali 4, 16. Berarti 20. Ya. Oke, berarti D1 sama dengan akar dari 20. Akar 20. Berapa akar 20? Insert equation. Akar dari 20 berapa? 4,47. Nah, berarti di sini adalah akar dari 20 atau 4,47. Sebenarnya 4,47 meter. Berarti D1 sama dengan 4,47. 4,47. Oke. Nah, ini hanya berupa panjangnya, bukan berupa gaya batang. Ini hanya merupakan panjangnya, ya. Hanya merupakan panjang batangnya. Oke, kita singkirkan dulu. Sekarang yang namanya gaya horizontal, ya. Gaya diagonal berarti terdiri dari gaya horizontal dan gaya vertikal. Contohnya kayak gini. Ada sebuah gaya yang miring sebesar sekian derajat, ya. Kita bukan yang ini, insert, pakai save aja. Oke.
Nah, misalkan gayanya miring kayak gini. Oke. Lalu di sini ada sudut. Ada sudut sebesar A. Ya. Sedangkan di sini ada misalkan P. Sini P. Ya. Oke. Berarti di sini ada gaya horizontal dan gaya vertikal. Berarti di sini akan terjadi gaya yang horizontal dan gaya yang vertikal. Bentar, mana C? Jadi di sini akan terjadi gaya yang horizontal, ya. Dan di sini juga akan terjadi gaya yang vertikal. Ya. Nah, kita lihat kenapa ada gaya vertikal dan gaya horizontal. Ya, karena si D1 ini dia miring dan ada sudut sebesar A. Ya, miring. Jadi kita harus tahu dulu. Kita lihat dulu kondisinya. Kalau kondisi miring, berarti dia ada gaya vertikal dan ada gaya horizontal. A-nya berapa di sini? A-nya berapa ya? Oke, belum disebutkan. Belum disebutkan. Oke, sekarang kita coba uraikan. Berapa sih gaya vertikal dari si P ini? Ya, berapa sih gaya vertikalnya? Jadi kalau gaya vertikal, kita menggunakan sin. Kita gunakan sin A. Oke. Nah, ini gaya vertikal di sini sama juga kalau kita gaya vertikalnya ada di sini. Ya, yang kita hilangkan dulu. Berarti sin A sama dengan depan per miring. Berarti di sini kita sebut 2. PH. Kita disebut PH ini. PH. Kita sebut ini sebagai PV. Oke. V. Nah, berarti sin A adalah depan per miring. Berarti PV per P. Sedangkan kalau kita balikan, berarti PV sama dengan P dikali Dari sin sin A. A. Ya. Oke, sampai di sini mungkin agak ribet, nggak apa-apa. Lalu kita mencari, berarti si PV ini besarnya adalah P dikali sinus A. Ya. Sekarang berapa sih PH-nya? Berarti cos. Kita mulai dari cos dulu. Cos A sama dengan cos sami, samping per miring. Sampingnya apa? PH. Sampingnya PH dibagi P. P. Ya, berarti PH-nya adalah sama dengan P Cosinus dikali A dengan kali P. cos A. Gitu ya, rumus dasarnya. Nah, rumus dasar. Sekarang baru kita bisa mulai menghitung berapa sih gaya batang yang terjadi pada batang D1. Ingat ya, ini 4,7. 4,7 adalah panjangnya berupa meter. Oke. Nah, oke. Kita mulai dulu. Nah, tinjau pada titik A. Nah,
kita nggak bisa mulai dari titik C, B, D, D1, E, F, nggak bisa. Ya. Karena kalau kita mulai dari titik C, ada 3 batang yang belum kita ketahui. Susah, ya, nggak bisa juga. Ya, kita harus memulai dari ketika hanya 2 batang yang belum diketahui, yaitu A atau F. Di sini kita pilih A. Kita pilih A di sini. Oke, pertama kita proyeksikan dulu A, ya. A. Nah, di sini A-nya ada di sini, C-nya ada di sini. Sini ada C-nya. Ini adalah titik C. Dan ini adalah titik B. Ini adalah titik B. Ya. A, C, dan B. Oke. Sekarang tadi udah kita ketahui, ya, untuk mencari sin alfa adalah D1 dikali sin alfa, lalu untuk mencari gaya horizontalnya adalah untuk mencari gaya vertikalnya adalah P dikali sin alfa, sedangkan untuk mencari cosnya adalah P kali cos alfa. Oke, sebentar, kita lupa nih si cos sin alfanya berapa sih? Alfanya berapa sih? Kita belum ketahuan di sini. Ntar kita balik lagi ya. Kita mencari dulu nilai alfanya berapa di sini. Tiba-tiba ada aja nilai cosnya. Jadi kita harus cari dulu nilai alfanya ada berapa sih? Oke, berarti kita uraikan di sini. Di mana ya? Di sebelah sini aja. Ada segitiga seperti ini bentuknya. Kita akan mencari berapa sih nilai alfanya di sini. Ya, berarti kita mulai lagi. Seandainya yang dicarinya A, nilai alfa nih. Berarti kita lihat dulu. Sin A, PV per P. P-nya, ini V dikali, kita jangan dulu P, kita gunakan D1. Nah, kenapa D1? Ya karena ini nama batangnya adalah batang D1. Ya, kita asumsikan ini gaya batang vertikalnya adalah V. Nah, berarti di sini sin alfa sama dengan sin demi depan per miring, berarti 4 dibagi 4,47. Berapa hasilnya? Sin A. 4 dibagi 4,47 berapa? 0, berapa? Coba bantu saya. 0,894. 0,894. Lalu cos A sama dengan H per D1. Ya, kita jangan dulu ngomongin gaya, kita ngomongin panjang batang. Di sini hanya udah ketahuan 2 meter. Udah ketahuan nih 2 meter. Oke, berarti kita biar sederhana. Berarti di sini si cos sami samping per miring, berarti di sini 2 dibagi 4,47. Hasilnya berapa? 0,435. 0,435.
Nah, berarti udah ketahuan nih. 0,447 Pak. 0,447. Nah, berarti 0,447. Berarti sin alfa di sini adalah 0,894 dan cos alfanya adalah 0,447. Ya. Nah, sekarang berarti untuk mencari gaya batangnya ya sama. Berarti seandainya kita rubah menjadi gaya sini ya. Kita rubah menjadi gaya, di sini satuannya bukan panjang lagi. Kita rubah dimensi menjadi gaya, berarti PV sama dengan P dikali sin alfa. P-nya kita ganti menjadi D1, berarti PV-nya adalah D1 dikalikan dengan sin alfa. Sin alfanya adalah 0,894. Oke, saya coba sederhanakan. Sin A sama dengan D1 dikalikan dengan 0,894 ya untuk PV. Sebenarnya untuk pH-nya sama dengan P dikali cos alfa. P-nya kita ganti menjadi D1 cos alfa, berarti sama dengan D1 kali 0,447. Nah, berarti gaya vertikalnya berapa sih? Jadi gaya vertikalnya adalah gaya pada batang D1 dikali 0,894 dan gaya horizontal yang terjadi pada batang D1 adalah D1 dikali 0,447. Ya. Oke. Sama 0,894 D1 dan 0,447 D1. Nah, sekarang kita lihat seandainya di sini adalah di titik B, ya, di titik B, kita singkirkan dulu. Kita gunakan statika lagi. Sigma momen di B harus sama dengan 0. Oke, kita lihat sigma momen di B. Nah, H-nya, H1 belum kita ketahui. Kita tuliskan 0 dulu, H1. Nah, karena kita mencari D1 ya, H1-nya belum kita ketahui. H1 kita tulis 0 dulu jaraknya. Lalu ditambah D1H. Ya. D1H. Oke, jaraknya adalah 0. Oke. Kenapa di sini ada 0? Ya, karena di sini nggak ada si reaksinya nggak ada yang reaksi di A-nya dia nggak ada yang horizontal, dia vertikal. Makanya si D1-nya, D1H-nya adalah sama dengan 0. Ditambah D1V. D1V. Nah, titik B ada di sini. Sementara D1V dia ada di sini. D1V dia ada di sini. Ya. Nah, maka dia memiliki jarak sebesar, nah, jarak di sini adalah sebesar 4 meter. Ya, maka di sini D1V-nya ada jarak sebesar 4 meter. Oke. Ditambah, nah di sini karena dari tinjaunya pada titik B,
kita lihat ada RA. Berarti di sini ada RAP. Nah, jarak ke titik B adalah 4 meter juga. Nah, harus sama dengan 0. Ya, harus sama dengan 0. Oke, di sini H1-nya adalah 0. Lalu D1H-nya sama dengan 0. Sekarang D1V. D1V ditambah D1V. D1V adalah sama dengan tadi kita udah hitung D1V. Nah, kemudian D1 dikali 0,894. Ya, 0,894 juga adalah merupakan sinus dari alfa. Oke, berarti di sini tinggal Anda copy 0,894 D1 ya, ditambah RAV. Dikali 4. Kenapa dikali 4? Karena jarak D1V ke titik B adalah 4 meter. Tanda kurung biar nggak ketuker. Oke, lalu ditambah RAV. RAV adalah 200. Dan jarak antara A ke B adalah 4. Sama dengan 0. Oke, sekarang kita lihat 0,894 D1 ya dikalikan dengan 4 ditambah, ini masih tanda kurung biar nggak ketukar, ditambah 200 dikali 4. 200 dikali 4 adalah 800. Harus sama dengan 0. Ya. Nah, ini contekannya gimana ya, saya lupa. Oke. Ini coba diulangi. Oke. Balik lagi. Ntar malah nyontek pula. Bentar ya. Nah, harus sama dengan 0. Sekarang kita hitung 4 dikali 0,894 D1. 4 dikali 0,894. Sama dengan oke. 0,894 4 dikali 0,894 D1 sama dengan 800 ya. Sama dengan minus 800. Sekarang berapa sih 0,890 kita uraikan 0,894 D1 sama dengan 800 dibagi 4. Ya. Oke, berarti kita uraikan 0,894 D1 sama dengan 800 dibagi 4 berapa? 200. 200. Ini minus ya. Min. Nah, berarti kan si D1 udah ketahuan. D1 sama dengan min 200 dibagi
0,894. Berarti D1 sama dengan berapa? 200 min 223 223,71 223,71 kilonewton. Nah, berarti di sini ada gaya batang sebesar, di batang ini ada gaya batang sebesar minus. Nah, di sini gaya batang pada D1 adalah min 223,7 ya, 71 koma 71. 71. Nah, ini gaya batang yang terjadi. Nah, gini Pak, memang rumit ya, bolak-balik gitu. Nah, ini baru gaya batangnya Pak, kita belum menghitung dimensi ya. Nah, sebetulnya gaya batang ini domainnya dari di mekanika teknik ya Pak ya. Domainnya di mekanika teknik, cuma karena waktu kita nggak sempat di mekanika teknik, maka dengan sangat terpaksa saya bawakan di mata kuliah yang ini. Nah, dengan simbolnya minus seperti ini, ya, dia menunjukkan bahwa gaya batang yang terjadi adalah batang tekan. Ya, jadi D1 ini adalah batang tekan. Kalau positif berarti batang tarik atau gimana, Pak? Ya, kalau positif dia batang tarik. Jadi si D1 sama dengan min 223,71 kilonewton. Nah, berarti di sini menunjukkan bahwa batang itu adalah batang tekan. Ini. Nah, ini kita baru di satu batang D1 ya. Ke depan kita akan mencari berapa sih gaya batang yang pada D2, O1 dan D3. Gitu. Ya. Oke, ada yang ditanyakan sampai sini? Mekanika teknik banget memang. Ya. Ya, berarti pada D1 adalah batang tekan. Nah, si kayu ini kita belum menginjak ke struktur kayu, kita baru di gaya batangnya. Gitu Bapak, ya. Kita gaya batangnya belum. Sekarang next. D1-nya udah ketahuan. Sekarang kita bisa lanjut ke H1 sebetulnya. Kita udah ketahuan bahwa D1-nya adalah 223 min 71. Nah, sekarang kita lanjut ke H1. H1. Berapa sih H1? Oke. Ini saya agak kurang suka nih sama jenis huruf ini. Kita ganti ke kali. Oke. Kita lihat. Nah, untuk mencari batang H1 ya. Jadi kita harus pindah-pindah itu dalam artian dalam satu titik kita harus ketahui ada hasilnya dua batang itu nggak bisa sekaligus ya. Nah, sekarang kita pindah. Tadi kita tinjaunya di titik B. Sekarang kita tinjau di titik C untuk mencari berapa sih gaya batang pada H1. Kita pindah ke titik C. Nah, titik C dia posisinya ada di sini, di seberangnya. Di titik. Nah, di sini ada titik C. Sedangkan yang akan kita cari adalah berapa sih gaya batang yang terjadi pada titik ini. Ya. Oke. Sigma momen di C. Kita lihat H1 min H1 sigma momen di C. Sigma momen di C. Sekarang tuh. Pertama kita harus urai dari
H1 min H1 dikalikan H1 ke C. H1 ke C. Nah, di sini H1 ke C, kita lihat di sini. H1 ke C ada jarak sebesar 4 meter. Kita tulis di sini H1 dikalikan dengan 4. Oke. Nah, H1 dia arahnya berlawanan dengan jarum jam. H1 berlawanan dengan jarum jam. Berarti dia simbolnya minus. Sama kayak mekanika teknik. Oke. Lalu ada D1. Oke. D1H. Ini jadinya nyontek saya. Oke. D1H ditambah D1H. Nah, kita asumsikan D1H-nya itu dia terjadi di sini. Ya, terjadinya di sini si D1H. Tapi di sini ada D1H dikalikan dengan tadi jarak, karena berhimpitan, maka kita kalikan dengan jarak 4 meter. Kita lihat D1H arahnya berlawanan juga dengan jarum jam, berarti dia minus juga. Oke. Lalu ditambah dengan RA. Kita lihat dari titik C ada apa lagi? Ada RA. RA arahnya ke atas. Ditambah dengan RA. Nah, si RA ini ternyata searah dengan jarum jam nih. Berarti dia simbolnya negatif. RAV. Nah, sekarang ke titik C, si RA. Nah, si RA posisinya ada di sini, sementara C ada di sini. Oke, kalau ditinjau dari horizontal, berarti jaraknya hanya ada 2 meter. Oke, berarti di sini adalah RAV dikali 2. Dan yang terakhir ada D1H. D1V. Ya. Dikalikan dengan sama dengan RAV, hasilnya 2. Harus sama dengan 0. Ya. Oke. Min H. Min 4H1 kita uraikan. Min 4H1 karena H1-nya belum kita ketahui. Justru itu yang akan kita hitung. Minus lagi D1H. Ya, D1H sama dengan D1 dikali D1H sama dengan 0,4471 D1 dikalikan dengan 4. Dari mana 0,447 D1? Ya tadi D1H. Ini D1H-nya adalah 0,447 D1. Dikalikan dengan 4. Lalu ditambah dengan RAV. RAV sama dengan 200. 200 dikali 2. Ditambah dengan D1V. D1V adalah 0,894 D1. Nah, ini baru dikalikan dengan 2. Harus sama dengan 0. Oke, kita uraikan. Min 4H1 sekarang 0,447
dikalikan dengan D1. D1 udah kita ketahui. Hasilnya adalah min 223,71. Oke, kita hasil kalikan dengan 223,71. Ntar ini dikalikan dengan Bentar, saya lihat contekan dulu. Maaf Bapak. Ya. Maaf Bapak. Ya. Saya izin untuk sholat dulu Pak ya, karena di tempat saya udah waktu maghrib ini Pak. Ya, silakan Pak. Silakan Pak. Maaf Pak. Oke. Maaf Pak ya. Oke. Sholat dulu Pak. Oke, kayaknya betul. H1 udah, D1H-nya udah, RAV2 udah, D1V udah. Oke, kayaknya udah. Sekarang kita tinggal ditambahkan 400. Ini kali 4-nya belum. Kali 4. 400. Lalu ditambah 0,894 dikali 223,71 dikalikan dengan 2. Oke, hasilnya harus sama dengan 0. Oke, kita uraikan sama min 4 H1 min berapa nih? 0,447 dikali 223 dikali 4. Nol koma 447 dikali 223,7 dikali 4. 399 min 399 ditambah 400. Duh, headset saya lowbat. Sekarang ini 0,894 0,894 dikali 223,71 dikali 2. 3993 400. Oke, berarti di sini min 4H1 oke, ini harus sama dengan 0. Jadi sini berapa? Sini kita bulatkan menjadi 400 ya. Ya Pak. Cuma tadi 0,9 juga itu Pak. Iya. 400. Nah, jadi jadi 400 ya? Ya, 400. Betul nggak? Betul. Sama dengan 0. Oke, berarti di sini min 400 sama dengan 4H1. Berarti H1 sama dengan 100 HN. 100 dari 400 bagi 4 itu ya Pak ya? Iya. Benar nggak? Tapi ini kok jadi minus ya? Benar ya? Oh, minus 400 mungkin jadi dibalik ke kanan Pak, jadi 14 400 bagi 4 gitu Pak. Satunya kan balik ke kiri. Gitu kan Pak? Dibalik Enggak lagi juga.
Enggak juga, ntar. Nih kalau misalkan H1 sama dengan 0. Berarti di sini H1 Oh, min ya. Oh salah, di sini harusnya plus. Maaf. Plus 400 ditambah 400 800. 800 dikurang 400 ya 400 oh iya, bukan minus ya. 400 Pak. Nah, Positif. positif. Berarti di sini harusnya benar. Berarti 400 sama dengan 4H1. 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 Oke, berarti di sini H1 sama dengan 400 dibagi 4. 4. Ya. Sama dengan 100. Nah, di sini simbolnya positif. Nah, berarti karena positif, di sini terjadi batang tarik 100. Oke, di sini berarti plus 100. H1 soalnya H plus 100. Jadi di sini adalah tarik. Gitu ya. Oke. Sepertinya cukup membingungkan ya. Nah, yang Putaran-putarannya itunya tuh. memang agak rumit ya. Tapi yang jelas kita tahu yang mana yang batang tekan, mana yang batang tarik. Gitu ya, Pak ya. Ya, Pak. Oke, untuk struktur kayu saya rasa cukup ya. Nanti kita lanjutkan mungkin hanya dua batang lagi untuk mencari batang tarik dan batang tekan. Habis itu kita mulai merencanakan dimensi kayu. Ya. Saya rasa cukup struktur kayu dari saya. Nanti kita ketemu lagi di analisa struktur pukul berapa ya? Pukul 6:30 habis maghrib. Ya, 6:30. Oke. Atau jam 7 aja biar ada kesempatan buat Jam 7 aja, sholat. Pak. Jam 7 Pak, aja. boleh jam 7, Pak. Oke. Ya. Saya rasa cukup dari saya. Mudah-mudahan pertemuan kita ada manfaatnya. Amin. Nanti saya tugasnya setelah pertemuan satu lagi pertemuan kita kasih tugas. Mudah-mudahan ada bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.